Halo teman-teman sekalian, ya ketemu lagi nih ya kita kita ngobrol santai pada malam malam Rabu ini ya tanggal 20 September. Apa namanya ya, semoga teman-teman dalam kondisi sehat, semoga teman-teman dalam kondisi baik ya. Jadi biar kita lebih enak. Jadi malam hari ini kita rencana mau ngobrolin apa nih Mbak Mbak Putri nih, tema kita pada malam hari ini nih. Tema kita mau ngobrolin tentang window dressing, Mas. Window dressing ini mungkin kan akhir-akhir ini juga mau akhir tahun nih, Mas. Jadi bisa nih untuk dibahas tentang window dressing. Iya, iya, sesuai tema ya, sesuai tema yang Iya, ya kita umumkan tadi ya, window dressing ini menarik nih, karena memang biasanya iya, akhir tahun itu eh, ada fenomena window dressing yang sayang nah, banget ya istilahnya kalau nggak kita manfaatkan gitu kan. Kan rata-rata window iya. dressing itu saham-saham pada naik gitu kan ya. Ya semoga kita bisa kecipratan juga nih gitu kan. Amin. Bisa Amin, kecipratan Mas. juga Akhir tahun cuannya nih. gitu ya. Iya, iya. Ini langsung saja untuk pertanyaan dari saya ya, Mas, untuk Mas Eros. Nanti untuk pertanyaan teman-teman bisa diketik aja dulu di kolom komen untuk pertanyaan ke Mas Erosnya. Nah, ini kita mau bahas tentang Windows Dressing nih, Mas. Jadi awalnya nih basic-basicnya dulu nih. Mungkin Mm-mm. teman-teman juga pada bingung nih untuk penjelasan tentang Windows Dressing nih. Apa sih, Mas, sebenarnya tuh Windows Dressing tuh? Ya, oke, window dressing ya. Kalau apa namanya window dressing ini kan kalau secara teori ini kan istilahnya seperti strategi gitu ya. Strategi yang biasanya dilakukan oleh para manajer investasi ya, para manajer investasi untuk mempercantik kinerja nih gitu kan, mempercantik kinerja dalam portofolio mereka supaya reportnya nanti kelihatan bagus kan gitu. Nah, itu sekilas secara umum ya pengertian window dressing. Nah, karena para istilahnya para manajer investasi ini berusaha untuk mempercantik portfolionya, nah dia akan berusaha juga nih bagaimana caranya saham-saham pada naik kan gitu ya, saham-saham pada naik, saham-saham pada bagus, entah gimana caranya gitu atau eh, supaya intinya adalah ketika dia posisi akhir tahun nanti manajer investasi dia membuka kinerjanya itu akan kelihatan bagus. Nah, itu mungkin mungkin secara teori seperti itu. Nah, sebenarnya ada lanjutannya nih. Apakah hanya manajer investasi saja yang melakukan seperti itu? Nah, kalau pengalaman saya jawabannya ternyata tidak gitu. Dalam artian, saya dulu bekerja di perusahaan TBK juga ya. Perusahaan saya kerja sekitar tahun 2011 sampai 2018 di perusahaan TBK gitu. Nah, di situ saya punya pengalaman ketika periode publikasi. Ya, jadi periode publikasi itu kan di dalam satu tahun kan ada 4 periode itu ya, 4 kuartal lah ya. Kuartal di posisi bulan Maret, kemudian Juni, September, Desember. Nah, ini biasanya setiap periode rilis laporan keuangan ini, itu kita karyawan ini biasanya disuruh lembur, kira-kira seperti itu kan, disuruh lembur sama bosnya, disuruh pokoknya gimana caranya supaya pas posisi akhir kuartal tersebut harus bagus gitu. Ya itu harus bagus, itu hal yang biasa, apalagi akhir tahun. Ya, saya juga pernah sempet itu malam tahun baru itu jam 10 malam itu masih di kantor, saya juga pernah itu ya karena mengejar target itu tadi. Bener-bener sampai sampai di detik terakhir sampai di menit terakhir itu harus bagus itu. Itu pernah juga saya alami. Jadi sebenarnya window dressing ini bukan hanya dilakukan oleh para manajer investasi saja tapi juga para perusahaan TBK. Jadi supaya nanti ketika posisi laporan keuangan keluar, misalkan Desember ya posisi 31 Desember keluar, itu laporan keuangannya bagus gitu kan, laporan keuangannya cantik kan gitu. Nah, walaupun nanti biasanya nanti di bulan setelah periode tersebut, periode rilis laporan keuangan atau periode akhir tahun tersebut biasanya ya kinerjanya akan turun dulu, itu hal yang biasa itu.
Nah, jadi tapi apakah itu berarti istilahnya kurang bagus dalam artian tidak mencerminkan kinerja sebenarnya? Ya menurut saya itu juga mencerminkan kinerja sesungguhnya juga gitu. Karena kan seperti ini, acuan kita kan selalu pada posisi akhir tahun kan gitu kan, akhir tahun. Nah, dan biasanya setiap akhir tahun itu perusahaan-perusahaan, entah perusahaan TBK, bahkan pemerintah pun ya, termasuk Bank Indonesia itu pun juga berusaha untuk melakukan window dressing supaya kurs rupiah dolar juga bagus dan sebagainya itu juga dilakukan. Nah, menurut saya itu juga nggak masalah karena yang penting adalah acuan kita di situ konsisten. Kalau kita mengacu pada kinerja posisi akhir tahun ya berarti harus konsisten terus nih setiap akhir tahun kinerjanya akan seperti apa, apakah naik atau turun dan sebagainya. Itu nggak masalah. Itu dalam saya sendiri pun juga dalam apa namanya dalam mengukur kinerja portofolio biasanya juga posisi akhir tahun kan gitu. Kemudian saya menilai ya dalam artian saya menilai harga wajar suatu perusahaan TBK itu juga saya hitung berdasarkan posisi akhir tahun gitu, valuasi akhir tahun. Nah, itu nggak masalah. Yang penting adalah acuan kita konsisten aja nih, konsisten setiap akhir tahun, setiap 31 Desember dan seterusnya itu aja sih. Itu kira-kira Mbak Putri mengenai gambaran window Ya, dressing itu ya, yang ternyata nggak cuman dilakukan oleh para manajer investasi, tapi juga para pelaku bisnis dan juga para perusahaan TBK juga melakukan hal yang sama. tapi nih Mas, apakah sih window dressing ini tuh terjadi setiap tahunnya sih Mas? Apakah itu setiap tahun terjadi window dressing atau enggak? Ya, apakah setiap tahun pasti akan terjadi benar-benar terjadi window dressing atau tidak? Nah, kalau apa namanya? Kalau saya melihat data ya, saya kebetulan pernah itu bikin data mengenai pergerakan IHSG posisi akhir tahun tuh. Nah, ini coba saya buka data dulunya ya. Nah, Oke. dari tahun 2010 ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2021 IHSG di bulan Desember itu naik gitu. Naik semua. Jadi tahun 2010 sampai 2021 posisi Desember ya, IHSG bulan Desember itu naik semua. Jadi nggak ada yang nggak naik. Nah, berarti kalau kalau kita ngelihat histori selama 12 tahun terakhir ini bulan Desember selalu naik, ya maka harusnya sih saya optimis ya tahun ini pun juga akan melanjutkan kenaikan gitu ya. Itu optimis saya gitu. Nah, tapi kalau kita melihat histori, itu kan histori bulan Desember ya. Bulan Desember IHSG selalu naik. Nah, kalau kita melihat histori di bulan Novembernya, nah ternyata di bulan November ini dari tahun 2010 sampai tahun 2021, itu kebanyakan turun. Ya, naiknya hanya 3 tahun saja di tahun 2014, 2018, dan 2020. Selebihnya di bulan November itu merah semua gitu. Jadi bulan November berarti secara probabilitas berarti kebanyakan turun gitu ya. Nah, kita tarik lagi ke belakang lagi di bulan November. Nah, ternyata di bulan November tahun 2010 sampai tahun 2021 kebanyakan naik. Turunnya itu cuma 2 tahun, tahun 2014 dan tahun 2018. Nah, kemudian di bulan Septembernya, ya bulan September dari tahun 2010 sampai 2021 ini terjadi 6 kali kenaikan dan 6 kali penurunan. Jadi istilahnya bulan September ini ya 50-50 gitu ya, antara naik dan juga turun. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat posisi di bulan Desember dari tahun 2010 sampai 2021 itu naik semua gitu. 100% naik. Jadi 12 tahun berturut-turut bulan Desember itu IHSG selalu naik. Nah, maka di sini ya saya sih optimis harusnya sih di tahun ini pun juga harapan kita ya, karena memang intinya kita tidak tahu masa depan gitu. Cuman harapan kita ya tetap naik dan saya sih optimis juga akan naik. Itu kira-kira gambaran apakah window dressing itu benar-benar terjadi atau tidak. Data histori mengatakan terjadi gitu ya. Itu Mbak Ya. Putri.
Wah, ini teman-teman banyak yang udah tanya nih, Mas. Ini kita beralih ke pertanyaan teman-teman beberapa dulu ya, Mas. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak, Mas? Boleh, boleh. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Adnan Anwar _net. Ini tanya tentang sektor apa sih, Mas, biasanya yang ada di window dressing? Tuh. Oke, sektor ya. Ya. Kalau mengenai sektor, saya sendiri juga tidak begitu hafal. Kira-kira sektor apa sih yang selalu manggung di akhir tahun gitu ya. Tapi sih intinya adalah biasanya rata-rata saham big caps itu juga naik ya, terutama perbankan dan terutama yang kinerjanya bagus gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya kalau ditanya sektor apa yang kira-kira akan manggung di akhir tahun, saya pun akan menjawab, saya tidak tahu yang pasti akan naik gitu ya. Cuman pengalaman saya, saham-saham yang kinerjanya bagus, itu potensi naiknya besar gitu. Ya, jadi kita pilih saham-saham yang apa namanya, yang kinerjanya bagus terutama di kuartal 2 ini. Kuartal 2 ini sebenarnya kuartal yang menurut saya istilahnya apa ya, menjadi penentuan nih kira-kira saham ini ada potensi naik atau enggak gitu. Kalau misalkan kuartal 2 terjadi kenaikan kinerja dan kenaikan kinerjanya ini signifikan, pengalaman saya itu akan diikuti dengan kenaikan harga sahamnya sampai akhir tahun ya, dengan catatan ya kinerja kuartal 2 naik, kuartal 3-nya juga tetap naik gitu ya. Itu pengalaman saya gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing mikir sektornya kalau menurut saya. Yang penting adalah saham yang kita pegang ini kinerjanya bagus nggak sih, itu aja sih. Cuman kalau kita ngelihat secara makro ya, makro kalau sekarang ya masih headline dari beberapa surat kabar tetap masih di sektor energi ya. Itu mungkin ya, mungkin, tapi sekali lagi sih sebenarnya yang penting adalah kinerjanya saja, kita fokus di kinerjanya saja itu. Oke, ini nih Mas, pertanyaan lagi tentang window dressing pada tahun ini tuh akan membuat IHSG mencetak all time high. Apakah benar Mas? Seperti itu. Ya, kalau menyentuh all time high dari IHSG, kalau kita ngelihat di tahun 2022 ini kan level tertingginya IHSG kan di level sekitar 7.300-an ini ya. 7.300, habis itu turun nih, ya wajar lah ya. Yang namanya market ya habis naik pasti akan turun dulu gitu. Nah, kalau saya baca baca surat kabar baik dari ekonom maupun dari di sekuritas-sekuritas yang ada gitu ya, mereka sih sepertinya optimis bahwa IHSG akan bisa nyentuh di level 7.500 gitu ya. Itu pandangan mereka, dan kalau saya sendiri tidak ada analisa khusus yang akan mengatakan yang bisa istilahnya membuat saya berkesimpulan bahwa IHSG bakal menyentuh all time high atau tidak, karena saya jarang melihat itu gitu ya. Saya jarang untuk istilahnya untuk memproyeksi IHSG gitu. Cuman saya ngikutin saja, saya ngelihat beritanya saja. Dan harapannya sih ya bisa tercapai gitu ya, harapannya bisa tercapai. Kalau misalkan IHSG bisa menyentuh level di 7.500, ini berarti kabar yang bagus ya, dimana artinya kalau di 7.500 ini IHSG berarti naik sekitar 14% di tahun 2022. Nah, sekarang yang jadi PR kita adalah ketika IHSG naik 14%, nah bagaimana dengan portfolio kita nih gitu kan? Apakah portofolio kita ini bisa lebih tinggi daripada 14% atau justru masih lebih rendah? Karena itu yang terpenting gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kinerja saham-saham yang kita pegang, termasuk portofolio secara keseluruhan itu bisa mengalahkan market kan gitu kan. Kalau misalkan IHSG nembus di level 7.500 artinya naik 14% di tahun ini, harusnya sih ya bagi kita para holder saham yang sudah lama, dalam artian kita sudah menghold saham-saham bagus sejak awal tahun atau dari tahun kemarin, harusnya sih bisa lebih tinggi gitu. Selama ya kita pilih perusahaan yang kinerjanya bagus, kemudian harganya masih murah seperti itu ya.
Itu. Ya harapannya saya juga pengen ya IHSG kita menyentuh all time high lagi bahkan ke level 7.500 dan karena kalau level ke 7.500 artinya saham-saham yang kita pegang itu juga biasanya ikut naik kan gitu. Nah, ini Mas, bagi seorang investor, ada dampaknya nggak sih pada Windows Dressing ini? Ada dampaknya pada investor nggak sih? Ya, kalau kalau dampak terhadap investor seperti kita ya ketika IHSG katakanlah naik gitu, naik terutama saat window dressing ya pasti dampaknya adalah saham-saham yang kita pegang harusnya ikut naik kan gitu. Jadi pastinya ikut terdampak juga gitu. Nah, cuman harusnya memang kita punya saham itu ya sebelum terjadi window dressing kan gitu. Ya, sebelum terjadi window dressing ya kita mulai kolek dulu. Jangan kita beli saat terjadi atau saat window dressing itu terjadi gitu ya. Jadi sebelum window dressing ya saat market sedang lesu dan sebagainya justru kita kolek-kolek dulu. Ya, kita kolek dulu saham-saham yang bagus, ya kinerjanya bagus, harganya masih murah gitu ya, masih belum dilihat market dalam artian harga sahamnya mungkin sideways atau mungkin masih tidur dan sebagainya, kita kolek dulu. Nanti ketika window dressing masuk, harga saham-saham pada naik, nah kita sudah punya nih kan gitu, kita sudah pegang itu. Nah itu yang harusnya kita lakukan ya untuk memanfaatkan window dressing. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih Mas. Ya. Seberapa besar andil saham bank yang big cap untuk nyentuh IHSG 7.500-an akhir tahun ini untuk potensi window dressing? Gimana Mas? Potensi saham big caps ya, ya pastinya ketika IHSG itu naik, saham-saham sebenarnya kan gini, IHSG naik karena kan saham-saham di dalam bursa ini kan juga naik gitu kan, dalam artian ya pasti saham yang naik akan mendorong IHSG naik, artinya yang akan mendorong IHSG ini kan saham-saham big caps nih. Nah, biasanya ya saham-saham big caps ini yang istilahnya akan naik duluan, biasanya seperti itu ya. Saham big cap 10 big caps saham yang ada di bursa kita kan seperti BBRI, BBCA gitu ya, TLKM, ASII. Sekarang ada yang masuk baru tahun ini ya seperti GoTo dan sebagainya, itu sih harusnya bisa mendongkrak IHSG gitu. Terutama perbankan ya saya setuju karena memang perbankan di Indonesia ini sangat kuat ya, terutama BBRI dan BBCA ini memang tidak terkalahkan ya, saham market cap nomor 1 dan nomor 2 ini memang tidak terkalahkan dari dulu, kinerjanya selalu bagus padahal size bisnisnya sudah sangat besar. Nah ini yang juga istilahnya bisa mendorong untuk IHSG naik juga gitu. Itu jadi saya pun juga optimis ya bahwa saham-saham perbankan terutama big caps pun masih bisa naik lagi gitu ya. Cuman belinya sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham-saham big caps ini yang kita perhatikan sebenarnya kapan belinya gitu. Karena kalau kita fokus di saham big caps ya, ketika harga sahamnya sudah naik tinggi, ini yield-nya jadi nggak menarik buat saya ya. Buat saya yield-nya jadi nggak menarik untuk potensi di masa depan gitu. Nah, big caps ini untuk naik katakanlah untuk naik 100% misalkan. Kan kita istilahnya saya sendiri pun juga saya selalu istilahnya sharing ya ke teman-teman. Saya akan membeli saham ketika saya melihat potensi bisa naik 100% gitu. Nah, untuk saham big caps ini untuk naik 100% di saat kondisi market sedang bagus seperti ini ya kayaknya kok berat gitu ya. Kalau kita baru mulai beli sekarang ya, kecuali kalau misalkan kita sudah kolek sejak lama, nah itu mungkin masih oke. Tapi kalau kita baru mau beli sekarang, saham-saham seperti BBRI, BBCA untuk naik 100% ini berat banget gitu. Ya berat banget. Katakanlah seperti saham BBCA. BBCA ini kan market cap-nya kalau nggak salah sempat menyentuh 1.000 triliun kan gitu ya. Saya nggak mengikuti apakah sekarang masih 1.000 triliun atau tidak gitu ya. Tapi anggap saja lah 1.000 triliun. Berarti kalau dia mau naik 100%,
butuh tambahan market cap 1.000 triliun lagi yang gitu. Jadi harus ada dana 1.000 triliun lagi nih yang harus digelontorkan untuk membeli saham BBCA ini gitu. Nah, ini kan berat banget itu. Nah, itu mengenai saham big caps ya. Kalau potensi naik saya sih optimis akan naik karena memang biasanya saham big caps naik, IHSG ikut naik kan gitu. Kalau saham big capsnya nggak mau naik, ya IHSG kayaknya berat nih kalau naik gitu. Cuman untuk mencari return yang tinggi untuk saham-saham big caps ini untuk kondisi market saat ini yang sudah bagus, ini kok kayaknya sih menurut saya kurang menarik gitu ya. Itu pandangan saya mengenai saham big caps terutama perbankan. Itu Mbak Putri. Wah, ini pertanyaan teman-teman banyak banget nih Mas. Kita diskusi sama teman-teman aja dulu ya Mas ya. Ya, boleh. Ini ada pertanyaan lagi nih dari ismi.wr. Bagaimana sektor properti di saat window dressing? Gimana Mas? Ya, properti kalau kita ngelihat ya 2 tahun terakhir ini kan memang masih belum manggung bisa dikatakan ya, hanya naik sepintas habis itu turun lagi. Nah, kenapa? Karena salah satu faktornya ya menurut saya karena kinerjanya belum pulih seperti sebelum pandemi kan gitu. Nah, kalau saya melihat terutama saham-saham properti yang terkenal ya, misalkan 4 ini, PBON, CTRA, kemudian BSDE, dan Dimas yang kita bahas di channel YouTube ini. Ini sudah mulai ada perbaikan atau recover dari sisi kinerja. Nah, ini sebenarnya menurut saya juga menarik sih ya, menarik ketika kita mulai mengkoleksi saham-saham yang sedang recover gitu. Ya, sedang recover. Karena nanti begitu recovernya sudah terjadi ya biasanya akan diikuti dengan harga sahamnya. Itu sih. Jadi apakah properti ada potensi naik? Saya juga optimis properti ada potensi naik karena melihat kinerja kuartal 2 ini bagus-bagus semua. Bagaimana dengan sentimennya, sentimen suku bunga dan sebagainya? Yaitu kan sentimen gitu kan. Sentimen ketika suku bunga naik, orang-orang yang membeli properti dengan KPR akan menurun kan gitu kan, sentimennya kan seperti itu. Cuman kita nggak tahu faktanya gitu, nggak tahu faktanya apakah benar-benar orang akan mengerem beli properti gitu ya, atau justru ya sekarang mereka pada mulai beli properti. Kenapa? Karena mereka pada punya duit nih sekarang gitu kan. Mereka yang terutama yang dari tambang ya, bos-bos tambang, orang-orang yang kerja di tambang, khususnya tambang batu bara, lagi banyak duit nih. Nah, sekarang pertanyaan duitnya mau lari kemana kan gitu kan. Kok kayaknya nggak mungkin cuma disimpan di bank gitu kan. Ada yang lari ke properti, ada yang lari ke mobil kan, biasanya seperti itu. Ya setelah orang kita punya duit kan biasanya ya beli rumah, beli mobil kan gitu. Kemudian saya ngelihat ngelihat teman-teman saya yang kerja di perusahaan nasional ya, perusahaan multinasional yang bisa dikatakan untuk golongan menengah ke atas gitu. Mereka gajinya ternyata juga pada naik-naik nih. Gajinya naiknya oke juga nih gitu. Saya ngecek perusahaan-perusahaan yang bagus itu kenaikan beban gajinya pun juga naik. Nah, berarti kan di situ ada penambahan income gitu. Nah, apakah penambahan income itu hanya disimpan saja, ditabung? Kayaknya kan juga enggak gitu kan. Bisa juga dibelikan properti gitu ya. Nah, itu pandangan saya gitu ya. Jadi memang lebih baik memang kita tidak fokus di sentimennya tapi di kinerjanya saja gitu. Ketika kita ngelihat perusahaan yang kinerjanya bagus, ya sudah kita senang dengan bisnisnya. Sentimennya belum bagus, sentimennya masih negatif, ya udah kita beli aja gitu kan. Jadi kita beli ya saat sentimennya masih negatif. Begitu sentimen positif masuk, ya nanti kita udah punya di harga bawah kan gitu. Itu pandangan saya tentang segmen properti. Ini ada lagi Mas. Dari Ismi lagi nih, apakah window dressing itu waktu yang tepat untuk take profit atau mengamankan keuntungan? Gimana Mas? Ya, oke. Kalau saya sendiri saya juga berprinsip seperti itu. Kadang kalau misalkan kita kehabisan cash nih ya. Kalau saya posisi sekarang ini hampir menghabiskan cash malah sekarang ya. Cash saya tinggal sedikit, cuma tinggal 2% ya.
Nah, ketika nanti market sudah euforia gitu kan, kadang kita bisa tuh merasakan, marketnya euforia banget nih, lagi seneng harga saham-saham pada naik. Nah, kita bisa jual sebagian, itu juga bisa kita lakukan ya. Karena pada dasarnya kalau saya pribadi sih, untuk menyusun portfolio paling tidak 10% itu dalam bentuk kas gitu. Nah, bagaimana kita bisa punya kas? Ya, pertama kita top up dana gitu kan, kita nabung saham setiap bulan. Yang kedua ya jual sebagian gitu. Nah, kapan jual sebagiannya? Kalau saya memang nunggu saat market euforia. Ya, salah satunya saat window dressing tersebut ya, akhir tahun yang saat harga sahamnya pada naik-naik semua, yang nggak ada salahnya sih kita take profit sebagian, seperti itu. Nah, kecuali kalau misalkan kita setiap bulan tuh nabung rutin, ya itu nggak perlu sih gitu ya. Nggak perlu. Kita misalkan setiap bulan nabung 2 juta atau 3 juta per bulan misalkan. Ya, dan memang tujuannya untuk full investasi jangka panjang, ya nggak perlu kita take profit. Tapi kalau misalkan kita posisinya kita nggak nabung saham, dalam artian kita portofolio kita cuma sekali ini aja, ya ada duit banyak sekali di awal. Nah, di situ kalau saya rebalancing itu perlu gitu. Jadi sebagian kita jual supaya ada cash. Nah, nanti ketika market sedang lesu lagi, nah kita bisa beli lagi. Itu pandangan saya mengenai memanfaatkan momentum window dressing. Berarti untuk rebalancing portofolio tuh sangat tepat ya Mas untuk melakukan hal itu. Ya, kalau misalkan kita bicara rebalancing, beda cerita juga nih Mbak Putri ya. Okay. Jadi kalau market euforia itu memang bisa kita manfaatkan untuk menjual sebagian saham atau take profit sebagian kalau misalkan kita kehabisan cash gitu ya. Tapi kalau rebalancing itu biasanya saya tidak menunggu market euforia gitu. Saya biasanya ngelihat misalkan contoh nih di kuartal 2 ini, kalau teman-teman yang mengikuti portofolio saya kan juga, saya ada tuh ya, saya akhirnya jual saham yang tidak sesuai dengan skenario. Harapan saya adalah kinerja kuartal 2 naik, ternyata turun gitu. Akhirnya ya sudah, saya rebalancing, saya ganti itu. Saham tersebut saya jual, langsung saya belikan saham baru yang kinerjanya bagus, seperti itu. Ya, dan saya lakukan sekarang karena kalau sekarang ini kan menurut saya marketnya masih belum bagus-bagus amat kan gitu kan ya. Masih belum bagus-bagus amat, di mana sebenarnya saham-saham ini belum pada banyak bergerak gitu. Nah, itu saya lakukan rebalancing gitu. Ya, jadi saya jual saham yang ternyata kinerjanya tidak sesuai ekspektasi saya gitu ya. Saya ganti dengan saham yang kinerjanya bagus gitu. Itu. Jadi kalau rebalancing memang berbeda kondisinya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari teman Mas. Bulan apa biasanya window dressing ini dimulai Mas? Oke, bulan apa biasanya window dressing dimulai ya? Saya jawab lagi pakai data yang tadi saya bicarakan gitu ya. Sebenarnya mulai bulan Oktober, kalau secara histori bulan Oktober ini sudah mulai masuk harusnya. Karena di bulan Oktober ini kalau kita ngelihat historinya dari tahun 2010 sampai 2021, selama 12 tahun, itu hanya 2 tahun IHSG mengalami penurunan di bulan Oktober, yaitu tahun 2014 dan 2018. Selebihnya naik semua, seperti itu. Tapi bulan Novembernya rata-rata turun. Ya, dari tahun 2010 sampai 2021 naiknya hanya 3 tahun. Ya, jadi 2014, 2018, dan 2020 itu IHSG naik di bulan November. Selain itu, turun semua, merah semua gitu ya. Tapi di bulan Desembernya itu dari 2010 sampai 2021 hijau semua, itu 100% naik seperti itu. Nah, itu pola dari historinya ya, histori. Nah, itu jadi bisa dikatakan bulan Oktober ini harusnya secara historis sudah mulai
sudah mulai naik IHSG. Nah, cuman kan problemnya kalau historinya seperti itu, berarti apakah nanti Oktober pas hijau kita jual, habis itu bulan November kita beli lagi? Nah, ini tergantung tergantung planning masing-masing gitu ya. Kalau saya sendiri ya selama kinerjanya masih bagus, harganya masih murah, saya masih tetap nge-hold aja gitu ya. Masih saya hold, tapi saya tidak beli lagi gitu. Jadi kalau saat market euforia itu kita justru ngerem beli. Belinya ya saat-saat marketnya lagi jelek gitu ya, lagi dalam artian lagi lesu, lagi nggak bersahabat. Nah, itu kita terus beli aja ini. Seperti bulan ini gitu kan, bulan September ini sebenarnya kalau kita lihat secara year to date ini kan IHSG naik sebenarnya. Cuman kalau saya melihat teman-teman yang tanya ke saya, yang kadang istilahnya konsultasi portofolio ke saya gitu, merah semua gitu ya. Ini IHSG hijau kok portofolio saya kebakar semua gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya kalau menurut saya nggak apa-apa, selama masih ada nafas beli aja terus gitu. Nggak apa-apa merah itu. Karena kalau kita baru beli saham tahun ini ya jangan mengharap langsung naik tahun ini, kalau saya seperti itu kan. Yang penting kalau kita fokusnya jangka panjang, selama saham tersebut bagus ya mumpung lagi kembali gitu. Nanti kalau pas hijau royo-royo gitu kan, nah hijau royo-royo gitu ya kita rem belinya. Ya, kita rem belinya, kita tahan belinya seperti itu. Itu Mbak Putri jawabannya. Ya, lanjut ya Mas untuk pertanyaan window dressing ini, apakah ada sektor atau saham di luar indeks LQ45 nih Mas yang menjadi menarik bagi investor? Ya, memang bicara kalau kalau window dressing ini kan biasanya dia dominannya harusnya sih memang LQ45 ya, karena LQ45 ini kan saham paling liquid yang biasanya disasar oleh para manajer investasi. Karena kan tadi para manajer investasi ini berupaya bagaimana kinerjanya cantik, nah makanya dia harus berupaya entah melakukan apapun supaya harga sahamnya naik. Nah, saham-saham yang dipegang para manajer investasi ini ya rata-rata saham LQ45 kan gitu kan. Nah, sekarang bagi kita yang tidak memegang saham LQ45, apakah ada peluang? Ya menurut saya tetap ada peluang gitu. Karena mau nggak mau nanti juga akan kecipratan biasanya gitu ya, kecipratan. Tapi memang kalau secara urutan biasanya yang naik ya saham-saham big caps dulu, saham-saham LQ45 dulu. Nah, habis itu biasanya akan diikuti dengan saham-saham yang lain seperti mid cap dan sebagainya, small cap dan sebagainya, itu pun juga akan mengikuti ya. Tapi tetap ya sebenarnya yang paling penting adalah kita fokus saja di kinerjanya tuh gitu. Kalau kinerjanya bagus ya, apalagi di tahun 2022 ini ada kenaikan kinerja yang signifikan, udahlah kita beli simpan, tinggal tunggu naiknya, itu aja sih. Itu pengalaman saya itu ya. Dan justru malah saham di luar LQ45 kadang malah justru menjadi menarik gitu. Kenapa? Karena saham-saham yang market cap-nya belum terlalu besar, untuk naik 100% ini kan lebih gampang gitu kan dibandingkan dengan saham-saham LQ45 ya. Walaupun sekali lagi masih ada tuh saham-saham LQ45 yang masih murah, yang potensi untuk naik 100% itu juga masih ada gitu. Itu kira-kira Mbak Putri mengenai saham di luar LQ45. Iya. Ini pertanyaan lagi Mas, apakah sebenarnya window dressing ini merupakan momen yang tepat untuk mencari saham yang baik Mas? Tapi dengan momen yang baik gimana Mas? Ya, momen yang baik untuk mencari saham bagus gitu ya, saat window dressing. Ya, sebenarnya kalau momen yang baik sekali lagi justru sebelum window dressing gitu. Nah, dan sekarang menurut saya juga momen yang baik ya, yang terbaik. Kenapa? Karena kita bisa melihat laporan keuangan kuartal 2 nih gitu. Kuartal 2 ini kita bisa pilih-pilih nih saham-saham mana yang kinerjanya bagus. Ya, kinerjanya bagus, naiknya kenceng dan harga sahamnya belum naik. Nah, itu yang menarik justru. Ya, momennya di situ ya.
Karena biasanya ketika kinerja kuartal 2 ini sangat bagus, ya sangat bagus, terutama yang kinerjanya naiknya misalkan naik 100% atau 200% atau bahkan 500%. Nah, di sini kita bisa ancang-ancang bahwa kuartal 3 seharusnya masih bagus dan kuartal 4 seharusnya juga masih bagus seperti itu. Nah, di situ biasanya nanti akan diikuti dengan harga sahamnya terutama saat window dressing. Nah, jadi momen yang tepat ya sebelum window dressing terjadi. Ya. Apakah sekarang waktu yang tepat? Menurut saya sekarang waktu yang tepat. Ya, marketnya masih lesu ya seperti yang tadi yang saya katakan tadi ya IHSG hijau tapi kok porto kebakaran semua. Nah, inilah momen yang tepat gitu. Portofolio kebakaran kita bisa cek lagi nih ya saham-saham yang ada di porto kita. Kira-kira kinerjanya bagaimana nih? Kinerja kuartal 2 bagaimana nih? Apakah bagus atau tidak atau kinerjanya justru turun dan sebagainya seperti itu ya. Nah, maka yang kita cari kalau misalkan nih kita pengen memanfaatkan window dressing, kita ternyata saham yang kita harapkan kinerja kuartal 2 ternyata tidak naik ya, kita harapkan naik dan ternyata tidak naik, ya langsung aja diganti dengan yang saham yang kinerjanya naik gitu, terutama naiknya signifikan. Itu sih pengalaman saya itu bisa istilahnya bisa digunakan untuk istilahnya yang mencari cuan lah ya di fenomena window dressing ini seperti itu. Saya pun juga ada beberapa saham yang akhirnya saya tukar ke saham-saham yang kinerja kuartal 2-nya sangat bagus tapi harga sahamnya belum naik seperti itu. Ya walaupun ada beberapa saham yang memang saya memang niat beli saat kinerjanya turun gitu. Ya, jadi memang intinya adalah kita harus ngerti dulu dengan kinerja perusahaan. Jadi ada saham-saham yang kinerja kuartal 2-nya turun, dan biasanya kinerja kuartal 2 turun ini akan diikuti dengan harga saham yang juga turun. Ya, biasanya seperti itu. Nah, cuman kadang di situ turunnya udah mulai kebablasan gitu. Karena terjadi rasa fear tadi kan para investor ini ketakutan, akhirnya mereka jual tuh barang, jual. Akhirnya harusnya yang katakanlah yang kinerjanya katakanlah turun 10%, tapi harga sahamnya turunnya 50% gitu. Nah, ini juga menarik gitu. Cuman untuk saham-saham tipe seperti ini ya jangan kita harapkan untuk naik di tahun ini, itu aja sih. Kita harapkannya naiknya nanti saat kinerjanya sudah naik. Dan rata-rata kalau misalkan kalau misalkan kita baru beli saham yang kinerja kuartal 2-nya naik ya, jadi kinerja kuartal 2 naik signifikan gitu. Biasanya memang harga sahamnya sudah ikut naik juga biasanya. Cuman selama valuasinya masih murah, masih masuk akal, ya itu menurut saya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah karena biasanya nanti juga masih akan dilanjutkan naiknya gitu. Nah, nanti rencana kan di tanggal 22 September besok ya, 22, 23, 24 ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu kan rencana kita mau ada webinar tuh. Nah, nanti akan kita bahas nih, kira-kira saham-saham mana yang istilahnya ada potensi untuk naik saat window dressing, terutama kita cari saham-saham yang kinerjanya naiknya signifikan. Itu kira-kira Mbak Putri. Ya, Mas. Ini ada pertanyaan dari teman-teman lagi nih, Mas. Banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman. Boleh, Mbak Putri. Ini pertanyaan dari nata.atmaja88. Mau tanya nih, Mas, window dressing mayoritas kan saham naik. Apa perusahaan sendiri atau bukan pemegang saham mendapat keuntungan dengan kenaikan itu? Sorry, Mbak. Gimana, Mbak? Bisa diulangi? Sorry. Window dressing mayoritas saham naik. Apa perusahaan sendiri atau bukan pemegang saham mendapat keuntungan dengan kenaikan ini? Itu, Mas. Oke, jadi apakah kenaikan harga saham itu perusahaan akan mendapatkan keuntungan gitu kan? Yeah. Nah, kalau secara kondisi fundamental itu tidak, dalam artian apakah nanti ketika harga saham perusahaan tersebut naik, perusahaan akan dapat tambahan income, itu tidak. Nah, karena income perusahaan ya memang berasal dari kinerja perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan menghasilkan laba, nah disitulah income dari perusahaan. Tapi perusahaan ini dapat keuntungan kalau market cap-nya naik.
Ya, sorry. Kalau market cap-nya naik. Nah, artinya apa? Artinya market cap naik itu nilai perusahaan naik. Nah, nilai perusahaan naik artinya istilahnya ya perusahaan makin makin istilahnya makin bisa digambarkan ini perusahaan besar, perusahaan hebat gitu ya. Karena market cap-nya naik. Market cap ini kan semacam dalam tanda kutip ya nilai perusahaan ya ketika kita mau mengakuisisi 100% perusahaan kan itu kan namanya market cap. Berarti kalau misalkan BBCA atau Bank BCA ini memiliki market cap 1.000. Nah, berarti kita perlu punya duit 1.000 triliun untuk mengakuisisi 100% BCA kan itu. Nah, jadi makin besar berarti perusahaannya makin bernilai. Nah, jadi di situ sebenarnya ya keuntungan perusahaan itu di sisi market cap-nya alias di sisi pride-nya ya, di sisi istilahnya kebanggaannya bahwa nilai perusahaannya itu loh naik gitu karena dihargai oleh banyak pelaku pasar. Nah, kira-kira itu Mbak Putri ya. Jadi secara real itu nggak dapat keuntungan seperti tambahan income dan sebagainya itu tidak, tapi secara nilai, secara value itu sangat berdampak sekali terhadap perusahaan. Iya. Itu Mbak. Semoga pertanyaan tadi mewakili jawaban dari teman-teman yang menjawab ya. Ini lanjut Ya. aja ya Mas untuk pertanyaan Boleh. dari ini. Jika kita baru saja mau berinvestasi, bagaimana cara menyusun portofolio agar ideal nih Mas dengan memanfaatkan fenomena window dressing? Ya, oke, berarti bagi kita yang baru mulai investasi saham ya, baru mau beli saham nih gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk istilahnya bisa memanfaatkan window dressing ini? Ya, yang pertama kita pilih perusahaan yang kinerja kuartal 2-nya ini naik gitu. Naik dan sebisa mungkin naiknya signifikan. Ya naiknya naik 100% 100% ke atas lah ya, 100% atau 200% atau bahkan 500%. Nah, itu dulu. Jadi kita ngelihat kinerjanya naiknya signifikan. Kemudian tetap ya kita ngelihat juga neracanya pastinya ya, apakah neracanya sehat ya dan istilahnya aman ya dalam artian tidak ada potensi gagal bayar dan sebagainya seperti itu ya. Yang ketiga ya kita valuasikan ya, apakah valuasinya masih murah atau tidak, masih wajar atau tidak, masih masuk akal untuk dibeli atau tidak, seperti itu. Itu pengalaman saya itu berhasil gitu. Ya, jadi ketika kita memilih perusahaan yang kinerja kuartal 2-nya ini sangat bagus, biasanya akhir tahun itu juga naik. Pengalaman saya selama ini ya. Nah, itu salah satu tipsnya buat kita yang baru mau beli saham. Tapi memang biasanya ketika kinerja kuartal 2 ini naik, ya harga sahamnya juga biasanya sudah ikut naik. Dalam artian memang harganya sudah tidak di bottom gitu. Tapi menurut saya sih nggak masalah gitu. Nggak masalah selama valuasinya masih wajar, masih masuk akal, kita beli saja gitu. Oke. Ya, itu Mbak Putri. Ini boleh dikasih tahu nih Mas, bagaimana Mas Eros memanfaatkan dan menghadapi fenomena window dressing di setiap tahunnya Mas? Gimana? Ya, sebenarnya pertanyaannya tadi jawabannya juga sudah mulai saya berikan sebenarnya. Kalau saya pribadi pasti akan ada saya pilih saham-saham yang kinerja kuartal 2-nya naik nih. Jadi saya ada beli saham baru di bulan ini ya, yang dimana kinerjanya naik signifikan, saya ada rebalancing satu saham. Saham yang kinerja kuartal 2-nya tidak sesuai ekspektasi, udah saya lepas saja, saya ganti langsung dengan saham yang kinerjanya naik signifikan, tapi sentimennya masih negatif gitu. Masih negatif, harga sahamnya belum naik. Ya, jadi labanya naik 1.000% gitu, neracanya sehat, tapi harga sahamnya dalam 1 tahun ini justru masih minus. Nah, ini buat saya menarik gitu. Itu masih menarik karena sentimennya masih negatif. Itu akhirnya saya beli ya. Saya beli untuk istilahnya untuk memanfaatkan window dressing. Tapi tidak semua saham-saham saya seperti itu. Ada juga saham-saham yang memang kinerjanya sedang jelek. Itu pun juga saya beli. Dan menurut saya nggak masalah.
saya beli saham yang kinerjanya masih jelek, maka di situ saya tahu nih harus siap bahwa tahun ini kemungkinan besar harga sahamnya belum naik. Nah, itu dulu. Nah, di situ kalau kita sudah siap seperti itu, ya berarti nggak apa-apa nanti tahun ini harga sahamnya masih masih tidur atau belum bergerak, ya itu nggak masalah karena memang konsekuensinya ya kinerjanya memang belum naik aja nih gitu. Nah, nanti ketika kinerja naik entah mungkin tahun depan, nah di situ baru harga sahamnya juga akan mengikuti seperti itu. Nah, itu cara saya untuk memanfaatkan window dressing. Jadi, nah kenapa saya pilih seperti itu? Karena nanti kan biasa setelah window dressing ya sudah pasti market kan akan turun lagi dan sebagainya. Nah, di situ saya tetap ada nih saham-saham yang saya koleksi di harga bawah gitu ya. Itu tujuannya gitu. Jadi istilahnya ketika nanti market itu naik, kinerja portofolio kita kan ikut naik nih karena saham-saham tadi ada beberapa yang pasti juga naiknya kenceng. Tapi begitu nanti market turun ya ISG turun, biasanya saham-saham yang naik ini juga akan turun gitu. Karena nggak mungkin akan naik terus. Nah, disinilah biasanya harga saham yang tadinya sudah naik kenceng, biasanya turunnya lebih kenceng dibandingkan IHSG kan gitu, dibandingkan market. Nah, di sini ada pengeremnya gitu. Pengeremnya yaitu saham-saham yang sudah saya koleksi di harga bawah. Itu sih, itu tujuan saya. Kenapa saya juga memilih saham-saham yang kinerjanya masih jelek di tahun ini. Itu kira-kira Mbak Putri. Iya Mas, ini lanjut ke pertanyaan dari teman-teman aja dulu ya Mas ya. Ya, Sebenarnya, boleh. Teman-teman ini juga banyak sekali pertanyaan tapi mengenai kondisi saat ini gitu Mas. Boleh nggak Mas untuk dibantu jawab? Boleh Mbak, silakan Mbak. Oke, ini untuk pertanyaannya dari primatara.candia. Pak Eros, sekarang kan pemerintah lagi menggembor-gemborkan kendaraan listrik. Lalu, bagaimana prospek jangka panjang emiten yang berhubungan dengan kendaraan listrik seperti emiten Inco dan SLIS? Gimana, Mas? Ya, oke. Kebetulan kalau misalkan teman-teman tanya tentang saham, saya harus buka data dulu nih, kan gitu ya. Karena kalau tidak ada data, saya nggak tahu nih, dan pasti kan makan waktu gitu ya. Jadi mungkin untuk saham tertentu mungkin belum kita bahas dulu di IG malam hari ini. Tapi intinya adalah seperti ini. Sentimen itu akan menggerakkan harga memang ya, menggerakkan harga, tapi dalam jangka pendek. Itu sentimen gitu. Tapi dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke kinerja aslinya. Nah, ini yang harus kita pahami nih gitu. Nah, kita pasti masih ingat tuh tahun 2020 ya, tahun 2020 saat pandemi Covid. Vaksin belum ada saat itu. Dan Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu istilahnya menyuruh gitu ya, menyuruh atau mendelegasikan untuk meneliti vaksin di emiten INAF dan KF kan itu kan, kalau nggak salah ya, INAF dan KF ya. Jadi emiten tersebut diberi tugas Pak Menteri untuk meneliti vaksin. Nah, di situ harga sahamnya tiba-tiba naik tuh. Udah itu. Naiknya luar biasa, naiknya kenceng banget tanpa didukung oleh fundamental gitu. Akhirnya orang-orang ya pada masuk itu semua, membuat harga sahamnya menjadi sangat overvalue. Nah, begitu sentimennya hilang, saya masih ingat betul tuh, begitu Pak Jokowi disuntik vaksin untuk pertama kalinya, ya, tiba-tiba malah justru emiten-emiten tersebut harga sahamnya turun itu, dan ARB berjilid-jilid itu. Ya, mereka yang dipucuk ya nggak sempat jual, ya sudah dia pasti nyangkut. Sampai sekarang kalau belum dijual ya masih nyangkut gitu ya. Apakah saham-saham seperti saham sentimen seperti INAF dan KAF akan naiknya akan seperti di tahun 2020 lalu? Ya tentunya pasti saya nggak tahu gitu ya. Cuman kalau tidak didukung dengan kinerja yang sangat bagus, kayaknya berat banget gitu. Kayaknya berat banget. Nah, itulah kenapa sentimen ini istilahnya menurut saya jangan kita jadikan fokus utama. Ya, bagi kita yang pengen memang niatnya investasi jangka panjang ya. Jadi
Nggak perlu kita fokus di sentimen, tapi tetap fokusnya adalah di kinerjanya. Ya selama kinerjanya bagus, ya di hold terus aja gitu ya. Apalagi kalau kinerjanya bagus, sentimennya negatif, nah itu jadi potensi nih, kita bisa beli tuh gitu. Tapi kalau harga sahamnya naik karena sentimen tanpa didukung dengan kinerja atau fundamental aslinya gitu ya, nah harus hati-hati. Begitu sentimennya hilang, ya sudah bablas juga tuh nanti harga sahamnya gitu. Itu. Jadi tetap menurut saya fokus ke kinerjanya saja, kinerja bagus, valuasinya masih masuk akal ya, masih murah atau masih wajar, nah kita bisa beli gitu. Tapi kalau kinerjanya nggak bagus hanya karena sentimen saja, ya mending kita cari saham yang lain aja yang kinerjanya bagus. Ya kira-kira itu sih Mbak Putri. Boleh lagi nggak Mas pertanyaannya? Boleh, Banyak silakan Mbak Putri. teman-teman yang tanya nih. Ini ada yang menarik lagi nih Mas untuk pertanyaannya dari Teguh.Sugiharto. Bagaimana pandangan atau pendapat Pak Eros nih dengan keadaan market saat ini di mana IHSG all time high, sedangkan saham luar negeri atau emas itu yang lagi crash. Gimana Mas? Saham luar negeri ya. Oke. Ya. Misalkan kalau saham luar negeri ini kan biasanya yang jadi acuan saham Amerika ya, indeks di Amerika ya. Nah kebetulan sebenarnya saya tidak begitu mengikuti ya, tidak mengikuti market Amerika karena memang saya tidak invest di luar negeri, saya cuma fokus invest di Indonesia. Nah cuman kalau saya berpendapat kenapa market Amerika sekarang crash ya, karena tahun 2020 lalu itu sebenarnya sudah mahal gitu. Itu aja sih jawaban simpel saya. Sudah mahal, sudah overvalue, saham-saham naik nggak jelas gitu karena efek ini ya apa namanya, efek stimulus dari pemerintah kan gitu. Itulah kenapa waktu itu tahun 2020 dan 2021 Warren Buffett nih ya, investor legendaris yang masih hidup saat ini yang menjadi panutan banyak orang, dia nggak beli saham sama sekali gitu. 2020, 2021 satu-satunya saham yang dibeli itu adalah sahamnya sendiri. Gitu. Itu ya, itulah waktu market luar negeri tahun 2020-2021 yang lalu. Nah, masuk tahun 2022 saat marketnya turun, ya menurut saya itu ya karena kemarin udah kemahalan, ini udah masuk ke harga wajarnya aja gitu sih. Nah, makanya di tahun ini Warren Buffett mulai seneng belanja tuh, gitu kan. Seneng belanja, seneng beli saham gitu. Itu mengenai market luar negeri gitu. Nah, bagaimana dengan emas itu? Nah, emas ini juga menarik ya. Sekarang harga emas turun gitu. Nah, kenapa emas itu turun? Padahal kalau kita ngelihat emas ini kan harusnya relate dengan inflasi gitu kan. Kalau inflasi naik, harga emas harusnya naik. Memang betul. Ketika inflasi naik, harga emas harusnya juga ikut naik ya. Apalagi ada inflasi, ada perang, biasanya harga emas naik. Tapi kenapa emas sekarang turun? Nah, emas ini musuhnya adalah suku bunga. Ketika suku bunga, terutama suku bunga Amerika, dia agresif naik, harga emas biasanya turun. Itu sentimennya seperti itu. Orang-orang tetap senang untuk megang dolar daripada beli emas. Nah, terus apakah nanti akan naik lagi? Kalau saya sih, saya optimis harga emas dalam jangka panjang itu pasti akan naik. Kenapa? Karena kenaikan suku bunga biasanya tetap lebih rendah daripada kenaikan inflasi. Ya, jadi misalkan inflasi Amerika sekarang di 8,5 kalau nggak salahnya 8,5%, suku bunga Amerika harusnya nggak nyampe 8% gitu. Ya, nggak nyampe. Sekarang kan masih di kisaran 2,5% kan. Ya, paling-paling mungkin 3-4% mungkin ya. Mungkin seperti itu. Nah, berarti inflasinya masih lebih tinggi. Nah, ketika nanti suku bunga Amerika mulai tidak agresif lagi untuk naik, nah di situ biasanya harga emas itu akan naik. Itu pandangan saya mengenai harga emas. Nah, berarti apakah kita masuknya nanti nunggu harga emas naik? Ya, kalau menurut saya justru sekarang mumpung harga emas turun, bagi kita kolektor emas ya kita beli emas nih kan gitu. Jangan beli emas saat harga emas naik kan gitu kan. Karena emas dalam jangka panjang itu kan selalu naik ya. Berarti pas sekarang turun, kita beli emas gitu.
Atau kita beli saham produsen emas. Nah, itu juga menarik juga tuh. Saham produsen emas sekarang lagi terkena sentimen negatif. Ya, bagus sih berarti kita mulai akumulasi yang nanti harapannya ketika harga emas naik, dibarengi dengan kenaikan kinerjanya, di situ harga sahamnya juga akan ikut naik. Biasanya akan seperti itu gitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Seberapa optimis nih Mas Eros di window dressing tahun ini? Kan mengingat saat ini market global dalam keadaan buruk atau resesi. Oke, seberapa optimis dengan window dressing pada tahun ini? Saya termasuk yang optimis gitu. Kenapa? Karena Indonesia ternyata tuh gitu kan. Di saat Amerika resesi, China resesi, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tetap bagus. Itu yang saya optimis. Ya, sorry. Nah, terus kita breakdown lagi nih. Sebenarnya yang mensupport pertumbuhan ekonomi kita ini apa? Nah, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi ini kan didukung oleh 4 hal. Kalau kita bicara mengenai makroekonomi kan ya, konsumsi, kemudian investasi, kemudian belanja pemerintah dan ekspor impor gitu. Nah, yang pertama yang turun ya, saya cerita yang turun dulu. Ternyata dari pertumbuhan ekonomi kita saat ini yang masih positif ini, yang turun ternyata investasi. Nah, investasi itu apa? Investasi itu kan capex perusahaan. Ya, perusahaan dia belanja modal seperti itu kan masuk kategori investasi. Ternyata turun nih. Nah, berarti sisi capex ini turun. Kemudian yang kedua, belanja pemerintah juga turun. Ya jelas karena pemerintah ternyata anggarannya buat subsidi semua gitu kan, buat subsidinya besar gitu. Nah, makanya mau belanja apa lagi kan gitu kan. Nah, makanya ini turun. Nah, yang naik apa? Yang naik ternyata konsumsi. Ternyata konsumsi naik tuh. Berarti berita-berita mengenai daya beli masyarakat yang rendah, yang loyo, dan sebagainya, ternyata bisa dibantahkan dengan data dari BPS, ya, bahwa konsumsi masyarakat kita itu tetap naik loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi ekspor. Ekspornya naik. Nah, negara kita ini eksportir apa sih? Eksportir komoditas gitu kan. Nah, berarti dua sektor ini, sektor konsumsi dan juga ekspor ini bagus nih. Nah, gitu. Nah, itu kita juga disitulah saya optimis gitu. Jadi saya optimis karena memang pertumbuhan ekonomi kita ini bagus dibandingkan negara-negara yang lain ya. Amerika resesi, China juga resesi seperti itu. Oke, ini semakin malam semakin banyak yang join nih Mas, sama pertanyaan juga nih yang banyak banget ini. Oh iya. Gimana ini Mas? Ini udah mungkin lebih dari 1 jam lah. Gimana Mas? Masih bisa untuk membantu menjawab teman-teman atau gimana nih Mas? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi deh Mbak. Boleh Mbak Putri? Oke, siap. Ini untuk pertanyaan nih. SMDR bagaimana Pak? Oke, SMDR langsung ke saham itu ya. Nanti kita update deh di video YouTube kali ya, atau mungkin kapan gitu. Berarti teman-teman harus nunggu ini, harus update terus nih untuk harus ini ya, harus kita ngelihat datanya dulu. Tapi memang gini, mungkin saya nggak bicara satu saham aja SMDR, tapi saham perkapalan semua gitu ya. Nah, kalau rata-rata perkapalan ini kan kemarin sempat naik tuh. Karena ada cerita, ada sentimen positif. Sentimen positifnya adalah tarif angkut naik kan ya, tarif kapal naik gitu. Nah, sekarang harga sahamnya turun. Nah, apa ya sentimen negatifnya apa? Karena indeks atau tarif kapalnya turun kan gitu. Itu kan sentimennya sebenarnya. Padahal kinerjanya belum tentu gitu. Kinerjanya belum tentu. Nah, fokus kita masuk di ranah mana nih? Ranah jangka pendek atau jangka panjang gitu. Kalau kita masuk di ranah jangka pendek ya kita ngikuti sentimen. Tapi kalau kita masuk di ranah jangka panjang ya kita ngikutin kinerjanya aja kan gitu. Selama kinerjanya bagus ya nggak apa-apa, di hold aja gitu kan.
indeksnya turun, tarifnya turun, belum tentu kinerjanya jelek kok, gitu kan. Kalau misalkan customernya masih banyak, kemudian apa namanya pembayaran masih dan pembayaran masih lancar dan sebagainya, itu menurut saya sih nggak masalah gitu ya. Yang penting kinerja. Nanti biasanya kalau ternyata kinerja dari saham-saham ini tetap terus kuat di saat sentimen itu negatif, lama-lama sentimennya akan berubah tuh jadi sentimen positif gitu. Itu pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya. Ya walaupun sentimennya negatif, kinerjanya bagus, lama-lama akan berubah sendiri jadi sentimen positif dan di situ biasanya harga sahamnya naik. Nah justru yang kita cari sebenarnya seperti itu tuh. Kinerjanya bagus, sentimennya negatif, itu yang kita cari. Oke. Ya mungkin bisa siap, menjawab itu ya pertanyaannya ya ya. tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini mungkin Ya. untuk waktunya juga udah lumayan panjang ini Mas. Kita tadi diskusi sama teman-teman, banyak sekali yang join malam hari ini. Semakin malam ya, banyak makin yang malam makin rame ya Mbak ya. Iya, makin ramai. Sebenarnya ini banyak sekali nih Mas pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan sama teman-teman. Mungkin untuk di lain kesempatan kali ya Mas, untuk live di kesempatan lagi, mungkin teman-teman bisa pertanyaan yang banyak nih untuk Mas Eros nantinya untuk live. Ini ya. Kita bisa apa ya, untuk pertanyaannya bisa kita stop pada waktu ini ya Mas ya, karena durasinya udah lama banget ini untuk pembahasannya. Dan mungkin untuk teman-teman juga bisa stay tune aja terus untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya di YouTube-nya The Investor. Pastinya nanti ada updatean terbaru nih dari Mas Eros, bahas apa aja nantinya. Dan ngingetin lagi nih Mas, kan besok hari Kamis, Jumat, Sabtu nih ada webinar nih. Dan mungkin teman-teman bisa join aja nih di webinarnya Mas Eros di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Langsung saja nih klik link di bio Instagram di Investor. Nanti kalian bisa pilih Value Investing Mastery. Oke. Wah, Mas, ini udah banyak juga nih pertanyaannya, tapi udah kami stop nih. Mohon maaf ya teman-teman untuk yang pertanyaannya belum bisa kejawab malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan kali ya, Mas ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Wah, terima kasih ya teman-teman untuk malam hari ini. Mungkin terima kasih juga Mas untuk sharing-sharing malam hari ini. Teman-teman antusias banget pada malam hari ini membahas tentang window dressing nih Mas. Ya, terima kasih juga nih Mbak Putri dan juga teman-teman yang sudah sudah menemani malam Rabu kita ini Mbak ya. Biar makin rame nih. Ya, ini ada Iya, mungkin sedikit ini gambaran mengenai 3 hari besok. 3 hari besok ini buat teman-teman yang sudah mengikuti program Value Investing Mastery sejak dulu ya, bahkan sejak tahun kemarin, tetap bisa ikut lagi besok ya secara gratis ya. Jadi memang sekali investasi sekali untuk seumur hidup sepanjang di investor masih ada ya. Insya Allah ya. Nah, itu nanti hari Kamis tetap kita bicara mengenai filosofi dan strategi gitu ya. Kemudian yang kedua kita bahas saham, dan yang ketiga kita bahas mengenai cara menghitung kinerja portfolio. Karena ini kan udah bulan September nih. Nah, harapannya teman-teman bisa menghitung yang benar gitu. Karena ternyata banyak sekali teman-teman yang belum bisa tuh menghitung kinerja portfolio yang benar itu ya. Tidak berarti dalam artian posisi sekarang cuan itu apakah sudah bagus atau tidak dihitung seperti itu, tapi berdasarkan kenaikan valuasi yang sudah di-adjust dengan penambahan dana baru yang masuk ke RDN. Itu kan yang perhitungan yang benar itu ya, yang insya Allah besok akan kita bahas. Oke Mas, terima kasih Mas untuk malam hari ini joinnya. Teman-teman juga terima kasih sekali antusiasnya pada malam hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Mas untuk pembahasan di live selanjutnya. Ya, semoga bisa ketemu lagi insya Allah. Oke, terima kasih Mas Eros untuk malam hari ini. Semoga sehat-sehat terus ya untuk Mas Eros dan teman-teman yang sudah join juga terima kasih banyak.